Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di hari Selasa tanggal 8 April 2024. Ya, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kami atas nama lurah maupun seluruh staf Kelurahan Tegal Gede menyampaikan mohon maaf lahir batin jika selama ini mungkin masih banyak kekhilafan, kekurangan ya, atau mungkin ada kekurang nyamanan ketika kami melayani panjenengan semua. Oke. Selamat pagi warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ya. Makasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Hari Selasa ya, 8 April 2024. Ya. Alhamdulillah jam masih menunjukkan jam 7.18. Ini merupakan hari pertama kami hadir kembali. Kami masuk kerja setelah libur kita anggap sangat panjang ya, hampir 10 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri hingga 7 hari setelah Idul Fitri. Ya, alhamdulillah liburnya sangat panjang. Walaupun kita tetap standby ya, on call apabila ada kejadian-kejadian khusus ya di sekitar Kelurahan Tegal Gede. Oke. Mana kabarnya pada pagi hari ini rekan-rekan semua? Kue lebarannya masih banyak. Silaturahminya sudah selesai. Yang belum selesai bisa dilanjut di kesempatan berikutnya. Amril O'Connor, salam dari warga Tegal Gede. Nggih, salam balik Mas Amril ya. Salam dari Kertosari Bang Cong Raffi. Nggih, salam baik warga Kertosari. Nah, ini rumah saya nih di Kertosari ini ya. Tegal Gede tempat pengabdian saya. Nggih. Terima kasih ya. Mohon maaf nih juga saya sampaikan bahwa jam pelayanan di Kelurahan Tegal Gede ini kembali seperti semula. Kalau di bulan Ramadan itu mulai jam 8 sampai jam 3, tapi sekarang ini jam 8 sampai jam 4 nanti ya. Jadi ini masih belum jam kerja ya. Bukan jam 7 kita pelayanannya, jam 8. Oleh karenanya ketika masih ada waktu agak longgar gini, di awal-awal ini kita coba menyapa. Ini biasanya yang live TikTok ini lagi nyantai ini ya. Mate murah. Oh, oke. Sebelah ini Raffi ya. Raffi belum kembali ke pondok nih Mas Raffi. Malang 68 ya. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Kerang ngalam ya, arek ngalam ya. Malang. Oke. Bapak ya gue, waduh kok bapaknya ini. Saya pikir anaknya Raffi. Ya tore. Ki punya jajan Kang. Tanaman ya keren. Oke, nah ada beberapa hal kejutan ya, kado Idul Fitri dari Gus Bupati Kabupaten Jember, yaitu salah satunya adalah berobat gratis bagi seluruh warga Kabupaten Jember yang ber-KTP Jember. Ya, banyak yang tanya di sosmed yang telah kami posting. 16 bolo, 16. Apa yang ditanyakan? Salah satunya yaitu biasanya, Pak kalau KTP-nya tidak jadi gimana? Kakak, ya, tidak apa-apa kakak. Yang penting kan ada NIK-nya, ya nomor induk kependudukan. Nah itu, fotokopi kakak dibawa aja jika membutuhkan ya kan. Ini gratis pengobatan
di seluruh puskesmas dan rumah sakit se-Indonesia ya, bukan se-Kabupaten Jember, se-Indonesia. Sehingga jika ada warga Kabupaten Jember yang lagi merantau ya, merantau keluar Kabupaten Jember membutuhkan pengobatan, nah gunakan KTP KK-nya, nanti akan dikoneksikan dengan UHC ya, Universal Health Coverage ya, atau BPJS kesehatan sebenarnya, yang nanti preminya itu akan dibayarkan oleh Pemkab Jember. Ya, Bu Fatimah, selamat pagi Pak Lurah, selamat beraktivitas, minal aidin wal faidin. Pak Lurah, mohon maaf lahir batin. Bu Fatimah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita dan Anda sekalian ya, selama bulan Ramadan kemarin. Ya, Ramadan sudah berlalu, sekarang masuki bulan Syawal, artinya bulan peningkatan ya. Marilah kita tingkatkan berbagai layanan. Mas Ivan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini ada terobosan baru, cukup dengan KTP atau KK ya, bisa langsung memanfaatkan layanan berobat gratis. Tentu layanan ini tidak kita kendaki ya. Ya, saya juga tidak mendoakan rekan-rekan live tiktoker Lurah Tegal Gede ini menikmati ini. Kenapa? Kalau menikmati berarti kita sakit, kita butuh berobat ya. Info loker coba Mas. Oke, kalau ada info lowongan kerja P3K atau ASN nanti pasti akan diinfokan Mas, insya Allah ya. Kita akan share di sosmed Kelurahan Tegal Gede, ada di TikTok, ada di web kelurahan Tegal Gede jembercup.go.id ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook ya, YouTube, insya Allah. Kalau SMA apa bisa Mas? Ya nanti yang, karena kan yang melakukan pengadaan itu kan BKPSDM ya, yang membutuhkan formasinya seperti apa dan bagaimana nanti BKPSDM. Ya semoga saja ada ya. Saya tidak bisa jamin, karena kami berada di kelurahan, biasanya kan hanya menerima pejabat yang ada. Oke, mohon maaf tadi terjeda, saya lupa absen ini. Mana kabarnya Pak Deden? Baik aja Pak. Pak Saifullah, ini Pak Saifullah, Pak Deden. Ini baru setengah 8 nih sudah hadir nih. Wah luar biasa nih, alhamdulillah. Tambah jelang. Oh tambah jelang, kok bisa Pak Deden? Jadi gambo. Ya kalau panen terus tidak apa-apa di sawah. Ya. Oke, monggo mungkin ada yang ingin disampaikan terkait beberapa hal, tapi itu tadi bahwa pun diangkat. Saya WA juga tidak apa-apa udah. Ini. Iya. Tinggal ngambil sekarang. Iya, entar. Tentunya kemarin ini. Ambilnya. Kalau daftar perangkat desa minimal jasa apa Pak? Kita ini di kelurahan ya, bukan di desa. Ya, kalau kelurahan itu beda dengan desa. Karena kalau kelurahan perangkat OPD di bawah kecamatan langsung. Ya, saya sebagai lurah ini seorang ASN. Kemarin dulu saya awalnya sih di Satpol PP, kemudian diperbantukan di sekretaris Bawaslu Kabupaten Jember. Kemudian pernah ke Lurah Jember Kidul 6 bulan aja, baru kemudian di Kelurahan Tegal Gede sejak Agustus 2022 ya. Dan staf-staf kami ini pengadaannya melalui BKPSDM ya, melalui BKPSDM. Nanti tergantung BKPSDM, BKPSDM membutuhkan formasi
seperti apa gitu kan ya. Dan staf yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini bukan kami yang mengangkat, enggak. Ini kan perjanjiannya dengan Pak Camat, kemudian dilaporkan ke BKP SDM atau BKD lah ya, Badan Kepegawaian Daerah sederhananya. Sekarang tuh namanya BKP SDM. Ya. Gitu ya. Kalau di desa, nah itu mungkin beda, ada aturan sendiri desa. Mohon maaf saya tidak begitu ini memahami masih di desa. Khawatir kalau saya nanti jawab ada kekeliruan ya. Gitu bedanya. Karena kita di Kelurahan Tegal Gede berbeda. Pengangkatan lurah juga berbeda. Lurah tidak dipilih tapi ditunjuk oleh bupati gitu ya. Sehingga kami ini menjadi stafnya Gus Bupati ya. Apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi arahan, tunjuk maupun program yang dilaksanakan oleh Gus Bupati Jember, ya kita tegak lurus saja. Kita sebagai corong dan penyampai kepada seluruh masyarakat. Ya. Salah satunya yang bisa kami sampaikan, awal Ramadan kemarin itu ada program Watul Guse ya. Ini memungkinkan semua warga masyarakat Jember itu bisa langsung japri ke nomor WA hotline yang memang ada timnya ya, tim menyaring gitu ya, yang kemudian tetap terus dipantau langsung oleh Bapak Bupati ya, Gus Bupati. Berapa nomornya? Nomornya ada di 0811 3111 1108 itu ya. Jadi kalau memang masih bingung bisa dilihat di sosmed kami, di Instagram ada, di TikTok ini juga ada postingan-postingan, tapi karena memang awal Ramadan ya mungkin agak tertindih dengan postingan-postingan yang lainnya. Oke, makasih Pak G. Berarti sudah jelas ya. Oke. Untuk lowongan kerja kita ngikut BKD ya. Kalau desa biasanya ada semacam ini mungkin kalau tidak salah tes perangkat desa. Siti, assalamualaikum Bapak, minal aidin wal faidin, salam kenal dari Balung. G, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Mbak Siti di Balung. Ya, Balung ini kecamatan Balung ya, dan Jember. Monggo mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, kalau hotline Kelurahan Tegal Gede ini juga ada. Sehingga harapan kami kepada seluruh warga Kelurahan Tegal Gede yang mungkin ada keluhan, ada mungkin pertanyaan dan sebagainya. Ya sebelum lah ya, harapan kami sebelum disampaikan ke nomor hotline Watul Guse bisa disampaikan ke kami hotline Tegal Gede, yaitu di nomor 0812 1687 5778. Ya, itu ya 0812 1687 5778. Oke, ini nanti langsung terhubung kita paralel ya di nomor WA-nya ada staf yang pegang HP-nya tapi paralel ke laptop kasih, maupun nanti saya juga langsung termonitor ke saya. Nah, kalau ingin tahu nomor saya juga boleh, tapi mohon maaf tidak saya share di sini. Ya, bisa tanya Pak RT, bisa tanya Pak RW, bisa tanya staf saya, silahkan. Ya, jangan lupa WA dulu. Dari mana, kepentingannya apa. Ya mohon maaf kalau langsung telepon, ya mohon maaf memang tidak segera saya angkat ketika nomor itu tidak saya kenal. Dari Ardot Jaya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Ardot. Gimana nih Mas Ardot? Nah, itu ya beberapa program kegiatan Kelurahan Tegal Gede ini. Kok Kelurahan Tegal Gede? Keliru nanti ya. Apa program kegiatan Kabupaten Jember? Sudah ngopi Pak? Ya ini masih menunggu nih. Nunggu kopi. Ya nanti jam 8 ya. Layanan. Ini hari pertama memang. Waalaikumsalam Mas MS G. Makasih sudah bergabung bersama di sini. Kopi nih Pak Endung. Oh Mas Ardot. Iya.
Monggo dikirim Mas Ardo di sini Mas Ardo. Masa ditawari tok iki. Ini warga Tegal Gede. Kopi apaan itu Mas? Kopi apa itu macam-macam itu ya? Kopi prasmanan ya? Nggak apal ya jenis kopinya itu. Tapi mantap itu, mantap jaya. Alaidin Marfaidin, mohon maaf lahir batin Mas Adot. Ya, lagi gabut ini Mas Adot. Pagi-pagi. Nanggung Pak melepu Senin kantor. Nanggung Pak melepu Senin kantor. Cira, maksudnya gimana? Hari ini hari Selasa. Karena memang waktunya masuk kita di hari Selasa. Enggak ya? Hari Senin masih libur kita. Kalau kita nanti masuk, nanti salah kan malah ya. Jadi seluruh Indonesia ASN masuknya hari Selasa pagi. Oh ya, dan ada info lagi untuk nanti siang bagi warga Jember, seluruh Kabupaten Jember yang ingin hadir langsung bersalaman berhalal bihalal dengan Gus Bupati sama keluarga itu bisa langsung ke pendopo ya. Siang ini jam 1. Undangannya juga sudah ada di Facebook. Oh, maksudnya seminggu lagi Pak Cira ya. Cira Mbak Cira nih. Yo enak ya. Libur lagi seminggu lagi. Ya, kami masuknya hari Selasa. Mau dianggap nanggung mau gimana ya sesuai dengan aturan kita harus masuk. Oke. Ya, jadi itu bagi yang ingin hadiri halal bihalal di pendopo Kabupaten Jember, monggo jam 1 nanti ya, jam 1 siang bisa hadir. Tahu semangat Pak? Oh iya, tahu semangat Mas Ardot. Ini kopi nih, piye kate semangat iki Mas Ardot. Salam buat Mbak Dewi dan anak semua. Salam balik Mbak Cira, terima kasih. Mohon maaf kadang tulisan itu membacanya itu multitafsir ya. Jadi perlu agak dicerna satu persatu maksudnya. Saya pikir tadi kok gak masuk Senin kemarin, ternyata masih Senin depan yang mau masuk yang bersangkutan ya. Ya silahkan, mungkin ada info-info yang lain ya. Tadi sudah saya sampaikan banyak sebenarnya program yang sudah disampaikan, cuma saya nggak hafal ya. Bisa dicek di sosmed, di YouTube, di Facebook ya, Facebook Kelurahan Tegal Gede, nanti bisa diikuti itu di situ. Bisa dimonitor kegiatan-kegiatan program-program dari Gus Bupati Jember saat ini. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu tadi ada 3 untuk saat ini. Pertama WA Wadul Kursi, yang kedua berobat gratis ya, berobat gratis bagi seluruh warga Kabupaten Jember ber-KTP atau KK Jember ya, ber-KTP KK Jember. Banyak WA yang saya, Pak kalau mau pindah ke Jember gimana ya, monggo enggak apa-apa pindah ke Jember ya kan. Kita tidak bisa melarang untuk orang untuk pindah dari kabupaten lain masuk Jember, demikian juga tidak bisa melarang orang Jember pindah ke kabupaten yang lain gitu ya. Silahkan, tinggal diikuti aja prosedurnya ya. Biasanya apa pindah lokasi gitu ya, di kelurahan atau desa ataupun di dispenduk setempat, baru dipindah kemana, ke Jember dan sebagainya ya. Baru nanti diurus ke sini, datanya sudah masuk karena ini sudah berdatabase ya semua. Jadi di semua dispenduk seluruh Indonesia biasanya terkoneksi ya, itu. Dan untuk kegiatan yang terdekat ini, walaupun berobat gratis ini tidak kami sarankan untuk digunakan ya, tidak kita sarankan digunakan. Apa? Jaga kesehatan saja ya, jaga kesehatan. Jangan gunakan fasilitas ini ya. Udah biarkan saja.
kita berdoa agar diri kita dan keluarga kita tidak menggunakan fasilitas walaupun gratis ya, berobat ya, yang gratis gitu ya, biar dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan saja. Kalau mau kita yang butuh ya tidak apa-apa gitu. Maksud saya adalah agar saya doakan panjenengan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak butuh obat dan pengobatan. Itu doa saya. Makanya kan negara atau Pemkab Jember itu hadir sudah memberi solusi, walaupun fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak harus dinikmati semua ya, apalagi fasilitas untuk orang sakit kan tidak enak juga. Nah, gitu. Sama seperti mobil ambulan, mobil jenazah apalagi ya kan, tentu kita tidak berharap menjadi penumpangnya ya. Ya itu. Nah, nanti siang bagi yang ingin langsung ketemu dengan Bapak Bupati, dengan Gus Bupati ini yang di atas saya. Nah, ini di atas nih. Gus Fawaid. Ya. Si Burua, beliau energik ya. Bisa langsung ke pendopo nanti. Undangannya sih dibuka jam 1. Tapi bisa jadi ya sebelum duhur biasanya sudah rame. Jam 10 rame. Nah, untuk halal bihalal sama ini pegawai Pemkab Jember dengan kami juga artinya ditunda besok hari Rabu. Mungkin karena terkait persiapan, kalau harus campur nanti bisa crowded ya besok pagi. Ini kamu coba bacakin, nyambung yakin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Masih ada waktu mungkin 10 menit lagi ya, 50 mungkin dia akan saya ini, karena saya harus koordinasi bersama staf-staf Kelurahan Tegal Gede. Ini baru pertama kali ini ketemu lagi setelah 10 hari libur ya, libur Idul Fitri. Ini kesempatan saya komunikasi kembali, bertemu dengan staf-staf kami ya, saling maaf-maafkan dan juga motivasi untuk terus lebih bersemangat melayani masyarakat sini ya. Karena harusnya setelah kita libur pikiran kita makin fresh ya, makin bersemangat untuk bekerja. Jangan kemudian pikirannya masih pikiran di liburan ya. Nah, ini yang keliru. Sudah mulai move on lah ya. Dan juga kepada seluruh warga Kelurahan Tegal Gede, monggo bisa langsung ke kantor apabila ada yang membutuhkan pelayanan kami mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya, nanti ya. Kita akan senantiasa melayani. Dan juga kita juga sudah ada web yang memungkinkan setiap warga itu bisa mengajukan atau permintaan pelayanan administrasi itu tidak harus hadir ya, tidak harus hadir ke kantor Kelurahan Tegal Gede, tapi dia cukup di web itu nanti ngisi Google Form terkait dengan pelayanan apa, seperti surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah, surat keterangan pindah domisili, ya kenal lahir dan lain sebagainya, monggo bisa disampaikan via itu. Nah, nanti itu akan terkoneksi ke hotline WA. Apabila responnya masih agak lambat, misalnya ya ditunggu 1 jam belum ada info, nah jenengan bisa langsung japri juga ke hotline Kelurahan Tegal Gede. Atau bagi yang tahu nomor WA saya bisa langsung WA saya ya. Nah, nanti kita akan infokan, karena bisa jadi karena itu masuk ke Google Form ya, bisa jadi staf kami belum monitor ya, atau terlewat gitu kan, atau sedang ada pelayanan yang lainnya gitu, sehingga tidak segera termonitor. Karena kami harapkan ya setiap pelayanan yang memang sederhana ya,
tidak membutuhkan konfirmasi, tidak membutuhkan data yang lain, dan apalagi datanya sudah lengkap, ya sebisa mungkin maksimal setengah hari atau ya 1 jam lah harus selesai gitu ya, harus selesai. Nggak boleh sampai menginap, kecuali nanti WA-nya dikirim di atas jam 4 sore ya, baru dulu depannya. Pak, apakah ada lowongan kerja Forbunka? Lowongan kerja di Kelurahan Tegal Gede. Ya, untuk lowongan kerja di Kelurahan Tegal Gede ini semuanya yang melakukan pembukaan lowongan itu adalah BKP SDM gitu. Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, atau dulu dikenalnya dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Ya, kebutuhannya seperti apa, butuh formasi yang bagaimana, klasifikasi pendidikan seperti apa, nah di situ yang melakukan pengadaan. Sedangkan kelurahan hanya menerima, oh ini orangnya diletakkan di Kelurahan Tegal Gede, letakkan di kelurahan mana, Sumbersari misalnya, sebagainya. Jadi bukan kita yang melakukan pengadaan ya. Melakukan pengadaan adalah BKP SDM. Karena kelurahan itu beda dengan desa di Kabupaten Jember ini ya. Kelurahan itu sebenarnya OPD, organisasi perangkat daerah, bagian dari kecamatan. Ada linknya Pak. Link apa itu Mbak? Ya. Link apa? Kalau link web ada nih Mbak. Ini di belakang saya. Kelihatan enggak ya? kelurahan-tegalgede.jembercup.go.id. Bisa di situ. Linknya. Atau linknya apa ini? Link lokernya. Oh, link loker. Link lokernya nanti di web BKP SDM nanti ada ndaknya ya. Tapi setahu saya masih dalam waktu dekat ini belum ada info lagi nih. Sih. Tentu nanti ketika ada info lowongan pekerjaan seperti CPNS, P3K, nanti kita akan share juga di sosial media Kelurahan Tegal Gede. Baik itu di website Kelurahan Tegal Gede, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok. Ya. Maksimal usia berapa? Nah, biasanya ya kalau CPNS itu usianya maksimal 35 tahun. Kalau CPNS. Ya, CPNS dia. Nah, soal formasi pendidikannya ya, kita tidak bisa memastikan ya. Karena itu sesuai dengan kebutuhan dari BKP SDM. Karena BKP SDM yang menganalisa jabatannya, kebutuhan jabatannya seperti apa, yang dibutuhkan SDM-nya apa saja, berapa jumlahnya, ya, kemudian klasifikasi pendidikannya bagaimana. Bahkan dalam setiap formasi itu biasanya selalu ada formasi disabilitas ya, selalu ada biasanya, walaupun mungkin persentasenya tidak terlalu besar, sehingga yang disabilitas ini, saudara-saudara kita ini yang istimewa ini diberi terseleksi sendiri, tidak gabung. Wajib KTP Tegal Besar apa Jember? Oh, kita Tegal Gede. Enggak, kalau CPNS ataupun P3K biasanya bebas itu. Bahkan di luar Jember pun boleh. Nah, biasanya begitu. Oke. Kalau Pak Lurah tuh masa jabatannya berapa lama Pak? Nah, dia lu kita. Nih saya jelaskan kembali ya, bahwa lurah itu beda dengan kades ya. Lurah beda dengan kades. Kalau kades itu dipilih, kalau lurah ditunjuk. Berapa lama masa jabatannya Pak Lurah? Ya, tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan, sesuai dengan amanah dari Bapak Bupati ya. Sesuai dengan amanah dari Bupati Jember. Seperti saya dulu pernah di awal 2022 Januari itu menjabat Lurah Jember Kidul. Tapi kemudian di bulan Juni itu bulan 6 kemudian saya dipindah lagi ke Satpol PP, hanya 6 bulan. Nah, kemudian 2 bulan di Satpol PP, kemudian dipindah ke Tegal Gede ini sejak Agustus akhir 2022 sampai sekarang. Ini berarti sudah hampir 3 tahun ya. Sudah 3 tahun di sini di Tegal Gede. Bahkan lurah sebelum saya, perempuan itu sebelum saya itu malah 2 bulan di Kelurahan Tegal Gede ini.
Ini Tegal Gede ya, bukan Tegal Besar. Tegal Gede dan Tegal Besar di Kabupaten Jember itu beda tempat, beda kecamatan. Ya, saya ini di Tegal Gede. Tegal Gede itu utaranya Unet. Ya, kalau Tegal Besar itu dari Unet itu masuk ke selatan. Ya, selatan Gerada Kembar, Kebonsari. Nah, setelah Kebonsari itu baru Tegal Besar. Nah, jadi beda. Nanti Tegal Besar ikut Kecamatan Kaliwates. Kalau Tegal Gede ikut Kecamatan Sumbersari. Nama bapak siapa? Oh ini. Nah nih. Ini saya. Lurah Tegal Gede. Berarti bapaknya Santo. Fis, alhamdulillah semenjak Bapak Lurah Tegal Gede semakin melejit. Amin amin. Mohon doa dan dukungan selalu, Mbak Fis ya. Karena tanpa kerjasama, tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan semua pihak, ya kita tentu tidak bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dengan optimal ya, tentu tidak bisa. Karena katanya grup band itu Superman is dead. Ya, yang ada adalah super team, ya, super team. Tidak ada Superman itu, Superman is dead. Mimi Lumi, wah semangat Mimi Lumi, Sungaren Mbak masuk ini. Lagi gabut ini, Bude Lumi ini ya, lagi gabut ini. Ya gitu ya, ini jam 7.48, mungkin 2 menit lagi akan kami akhiri live TikTok ini, karena saya butuh 10 menit untuk mengkonsolidasi staf kelurahan. Jam 8 kita harus melayani pelayanan offline. Pak, kalau jadi RW apa harus berdomisili di lingkungan tersebut? Ya harusnya begitu. Karena apa? Karena RW itu kan dipilih oleh warganya. Di Kelurahan Tegal Gede ini sejak akhir 2022 kemarin sudah ada pemilihan RT RW serentak di 8 RW dan di 32 RT. Kita laksanakan serentak. Kan? Kalau kemudian tidak domisili di situ, kira-kira warganya pertama kenal apa enggak gitu ya. Kedua, untuk syarat tergabung jadi RT itu kan harus ada 35 warga ber-KTP di situ. Contoh nih ya, contoh sederhana. Masih ada waktu 1 menit. Contoh sederhana di kos-kosan di Kelurahan Tegal Gede ini banyak rumah kos. Bahkan ada satu rumah kos itu yang sampai 40 kamar ya, 40 kamar. Kalau misalnya kita pakai asumsi itu tadi, kita kan tinggal di sini Pak, di Tegal Gede, tapi KTP tidak KTP Tegal Gede, itu kan ya. Anak kos itu 40 itu bisa jadi satu RT itu. Bisa jadi satu RT. Kemudian kita SK, saya meng-SK atas nama si Fulan, alamat di misalnya ya Tenggarong, Kalimantan, kan lucu nanti. Ya, karenanya apa? Ya pindah KTP. Pindah KTP. Harus berdomisili, artinya tinggal di sini. Ya harusnya begitu. Bagaimana bisa melayani warga masyarakat kalau tinggalnya tidak di tempat itu? Kalau memang masih bisa berbagi, tapi dia KTP di situ, dia mungkin punya rumah 2 ya. Ya mungkin bisa. Bidun, kenal Kades AW. Siapa Pak Kades AW Pak? Oh, saya enggak familiar ya. Kades AW. Di Jember kah Kades AW itu? Enggak banyak Kades yang saya kenal Pak. Karena di Jember ini ada 248 desa dan kelurahan. 226 desa, 22 kelurahan. Oh, Kades Kelatakan. Ya, Kelatakan ini kayaknya Bangsal ya. Ya, enggak kenal dekat, Pak. Dia sudah keluar penunjukan PAW dari lurah. RW sebelumnya sudah tidak diakui-kan, Pak. Kalau sudah keluar penunjukan PAW dari lurah. Loh, gimana nih, Bu? Dia lu kita jadiannya. Ya kalau sudah ada penunjukan kan berarti kan sudah ada yang nempati, ada pejabat baru lah, atau ada petugas baru, atau ada ya itu tadi ketua RW baru. Harusnya begitu memang.
Ya, nanti coba disampaikan ya ke Pak Lurahnya ya. Dikonfirmasi ke Pak Lurahnya bagaimana, karena juga kejadiannya memang tidak di Tegal Gede. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih lanjut ya. Tanggul Pak, ya, oh Tanggul, ini Kades Kelatakan Tanggul. Mohon maaf Pak, tidak begitu familiar saya. Kades AW ya, belum familiar Pak. Oke, itu aja. Ini mohon maaf ya, bukan karena apa, tadi sudah saya janji bersolawat bersama siapa Pak? Maksudnya bagaimana ya? Bersolawat bersama siapa? Kapan itu? Ya, ojo lali mau solawat boleh. Bersolawat bersama siapa maksudnya gimana? Saat ini lah ya. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa tulisan yang saya membacanya atau mencernanya kurang sesuai dengan harapan para tiktoker Kelurahan Tegal Gede ini. Bisa dilanjut DM atau WA ya. Sering-sering live ya Pak, biar nambah pemerintahan di lingkungan kelurahan. Insya Allah Bu Diah Lugita, insya Allah saya biasanya nge-live itu sebelum jam 8 Bu ya, antara jam 7.15 sampai jam 8 lah ya. Memang singkat, karena apa, kalau saya live terus-terusan nanti tidak kerja melayani warga ya. Oke, itu aja dulu ya, mohon maaf ini sudah jam 7.53, biasanya sampai jam 8.00 saya maksimal live ini untuk sharing-sharing, boleh sekedar berbagi ataupun diskusi ya, diskusi kecil-kecilan ya. Jika ya, pertanyaannya memungkinkan untuk saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Jika tidak memungkinkan untuk saya jawab, ya mohon maaf apabila ada keterbatasan kami untuk berani menjawab. Mungkin saya bisa jawab, tapi itu tadi karena mungkin bukan kewenangannya, karena mungkin bukan wilayahnya, karena mungkin bukan anunya apa, bukan tanggung jawabnya ya, kita menjadi tidak berani menjawab karena terkeliru jawaban kami ya. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.